mencoba belajar secara komprehensif gitu ya terkait dengan materi koperasi ya, dan diikuti dengan pertemuan ke-12 ini kita akan lebih lanjut berbicara tentang bagaimana gerakan dan tantangan pengembangan dari koperasi di Indonesia. Nah, ini menarik sekali ya karena kita bicara dengan dalam konteks nasional gitu ya, dan internasional. Nah, kita coba lihat perbandingan dan seperti apa kaitannya gitu ya, gerakan koperasi di luar sana dengan pengembangan koperasi di dunia maupun di Indonesia. Sebelum kita memulai pelajaran atau mata kuliah ini ya, kita akan mengetahui terlebih dahulu di akhir sesi ini adalah diharapkan teman-teman semua untuk mampu memahami dan menguasai serta menjelaskan tentang gerakan koperasi Indonesia dan bagaimana tantangannya terhadap pengembangan koperasi dan UMKM itu sendiri. Berbicara tentang gerakan koperasi di Indonesia tidak terlepas dari gerakan koperasi di internasional yang kemudian melahirkan dampak yang lebih luas ya, terutama di negara-negara maju maupun negara berkembang di Eropa, kemudian menjalar ke berbagai belahan dunia gitu ya, di negara yang umumnya adalah negara dunia ketiga atau negara berkembang. Kemudian kita coba menjangkau bagaimana hubungan gerakan koperasi Indonesia dengan gerakan koperasi di dunia internasional gitu ya. Kemudian lahirlah beberapa organisasi Indonesia seperti Dewan Koperasi Indonesia dan koperasi luar negeri yang bersinergi gitu ya, yang kemudian melahirkan sebuah organisasi koperasi yang efektif gitu ya, dengan keanggotaan koperasi yang tersebar luas di ratusan negara di dunia. Kemudian di akhir kita akan melihat seperti apa tantangan koperasi dan UMKM ya dalam menghadapi kondisi yang saat ini gitu ya, era industri 4.0, sehingga diharapkan koperasi itu mampu menjadi suatu solusi gitu ya, dan dimana koperasi dijadikan sebagai sebuah tolok ukur ya perkembangan atau kemajuan pada ekonomian juga di Indonesia. Baik sehatnya UMKM maupun koperasi itu menjadi salah satu indikator penting ya, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia di evaluasi dalam konteks sejauh mana implementasi pertumbuhan ekonomi Indonesia di di masyarakat. Kemudian berbicara tentang gerakan koperasi internasional, itu kadang disponsori atau diprakarsai oleh International Cooperative Alliance ya, ICA, atau disingkat ICA ya. Dibentuk pada Kongres Koperasi Sedunia tahun 1895 di London. Negara-negara yang pelopori berdirinya lembaga gerakan koperasi dunia ini adalah seperti Inggris, Australia, Belgia, Prancis, Jerman, Belanda, Italia, Swiss, dan Rumania ya. Umumnya negara-negara yang pelopori gerakan koperasi di sini kalau kita lihat adalah negara yang masuk dalam kategori negara yang industri gitu ya, dimana pada saat itu terjadi sebuah revolusi industri 1.0 di mana
lahir penemuan baru atau inovasi baru, mesin uap yang di ya ciptakan oleh James Watt gitu ya. Sehingga dari adanya mesin uap ini itu ya berdampak juga kepada penggunaan peralatan dan tenaga kerja di industri gitu ya. Yang lambat laun tenaga kerja tersingkirkan gitu ya, diakibatkan adanya penggunaan mesin-mesin industri yang menjadi cikal bakal revolusi industri pertama tadi, sehingga para buruh ini kehilangan sebuah pekerjaan yang notabene-nya adalah sebagai pemasukan utama untuk membiayai kehidupan anggota keluarga mereka. Oleh karena itu mereka kehilangan pendapatan utamanya dan cukup banyak menimbulkan pengangguran pada saat itu. Hal ini diamati itu oleh tokoh koperasi internasional, yaitu Robert Owen di Inggris itu. Kebetulan beliau ini memahami kondisi ini secara terstruktur ya, secara komprehensif, dan tokoh ini menggunakan atau mendasari keilmuannya itu dari aliran sosialis gitu. Oleh karena itu gerakan mereka juga, Robert Owen ini mendapatkan apresiasi yang besar pada saat itu karena adanya kesamaan visi, yaitu dimana koperasi itu mengangkat lagi harkat dan martabat para buruh yang telah tidak bekerja lagi di perusahaan. Kemudian adanya koperasi, mereka diberi wadah gitu ya untuk menghidupkan lagi skill mereka agar mampu memproduksi suatu barang atau jasa yang akan nanti bisa bermanfaat bagi kehidupan buruh tersebut. Nah, maka kemudian lahirlah koperasi sebagai wadah utama di sana. Di mana istilah kooperatif di sini juga adalah istilah yang disokong dari adanya kerjasama lintas buruh tadi, sehingga gerakan koperasi di Inggris itu cukup banyak direspon positif oleh berbagai tokoh di berbagai negara gitu ya. Seperti di situ ada di Australia, Belgia, Perancis dan lain sebagainya, di Jerman juga ya. Tokoh-tokoh inilah yang kemudian menyebarkan paham daripada koperasi itu sendiri gitu. Nah, yang kemudian dari ideologi yang dari koperasi ini juga lahir juga ideologi lain seperti ideologi komunis gitu ya, dan Marxis. Kemudian ada ideologi sosialis gitu ya, yang kemudian mendapatkan dukungan besar gitu ya dari para buruh pada saat itu. Gerakan koperasi ini juga sampai masuk ke negara-negara yang menjadi jajahan dari negara-negara tersebut gitu ya, karena adanya politik balas budi yang dijalankan oleh negara-negara kolonialis pada saat itu, seperti Belanda yang menjalankan politik balas budi di Indonesia, yang mencoba juga memasukkan paham-paham koperasi dari negara-negara Eropa ke negara-negara Indonesia. Walaupun Indonesia sendiri secara tidak langsung koperasi itu menjadi sebuah dasar dari suatu pola pemahaman yang lahir gitu ya dari ciri khas
bangsa Indonesia yang yang dilandasi oleh jiwa-jiwa kegotong royongan dan kekeluargaan. Maka kemudian koperasi dalam konteks ini menjadi dasar atau dilandasi oleh asas kekeluargaan. ICA sendiri mempunyai tujuan penting yang tentunya adalah menjadi pelopor ya, dimana pada saat itu lahir di sebuah kota kecil ya, Rochdale ya. Sesuai dengan prinsipnya, koperasi mempunyai metode usaha yang independen itu ya, yang sendiri-sendiri untuk menggantikan sistem yang semata-mata mencari keuntungan. Dengan koperasi juga dikondisikan dan diorganisasikan untuk menjawab kepentingan seluruh masyarakat dengan berdasarkan saling bantu membantu gitu ya. Ini juga selaras dengan jiwa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, di mana pola komunal gitu ya, atau kelompok-kelompok gitu ya, yang berasaskan kekeluargaan ini cukup banyak gitu ya dilaksanakan atau yang diterapkan di Indonesia, atau umumnya di negara-negara yang pernah dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa atau bangsa-bangsa kulit putih gitu. Sehingga kadang rasa senasib dan seperjuangan di antara anggota masyarakat itulah yang kemudian melahirkan sebuah kelompok gerakan yang berbasiskan kekeluargaan ini atau kedaerahan, yang mereka menjadi senasib dan sepenanggungan, sehingga kadang gerakan mereka juga dilandasi atas saling membantu ya, dan memperjuangkan kepentingan dari kelompok masyarakat tersebut. Dalam lingkup ASEAN, koperasi juga mendapatkan angin segar gitu ya, dimana di ASEAN sendiri juga rata-rata sebagai negara yang terjajah kecuali negara Thailand. Nah, oleh karena kesamaan historis ini gitu ya, yang nantinya mengarahkan mereka untuk membangun sebuah aliansi strategis gitu ya, dengan adanya atau kelahiran koperasi di Inggris, di Rochdale tadi, di London tadi, yang mendapatkan sambutan luas di berbagai negara dunia ketiga, termasuk di ASEAN sendiri gitu ya. Kemudian diciptakanlah sebuah ASEAN Cooperative Organization atau disingkat ACO atas prakarsa Dewan Koperasi Indonesia Dekopin gitu ya, pada tahun 1977 gitu. Nah, Dekopin sendiri merupakan koperasi yang berbasis di Indonesia, yang tentunya mampu ya menggerakkan koperasi-koperasi di dunia. Dan pada saat itu dunia terbelah gitu ya dalam blok-blok tertentu ya, ada blok barat, blok timur, dan ada yang non blok gitu ya. Negara Indonesia yang berpaham non blok dan politik ya bebas aktif gitu ya, tentu tidak ada kepentingan terhadap blok-blok tersebut, sehingga kehadiran koperasi yang dibawa oleh Dekopin ini mendapatkan sambutan luas di negara-negara ASEAN seperti di Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, sehingga melahirkan sebuah konferensi yang ini menjadi cikal bakal konferensi yang bersejarah gitu ya, dengan mengambil beberapa keputusan penting, di mana keputusan yang pertama adalah
membuat pernyataan bersama wakil-wakil gerakan koperasi negara-negara ASEAN atau Joint Declaration of Representative of Asian Cooperative Movement. Kemudian yang kedua, membentuk organisasi koperasi ASEAN Cooperative Organization, disingkat ACO, itu sebagai wadah untuk mengembangkan kerjasama antara gerakan koperasi di negara-negara ASEAN. Belakangan negara-negara ASEAN ini menjadi sebuah gerakan yang sangat berdampak besar gitu ya, yang diramalkan akan menggantikan peran dari Amerika Serikat, Eropa Barat maupun China, di mana dalam negara-negara ASEAN ini mempunyai potensi yang besar gitu ya, yang tentunya akan berperan dalam pentas koperasi di dunia sendiri. Oleh karena itu, gerakan koperasi Indonesia banyak sekali mendapatkan dukungan dari beberapa tokoh gitu ya, yang kemudian menciptakan organisasi koperasi lain seperti gerakan koperasi di Indonesia ya, SOKRI, Sentral Organisasi Koperasi Republik Indonesia. Dia lahir di Tasikmalaya tahun 1947 ya, dari hasil kongres pertamanya. Kemudian koperasi lahirnya SOKRI ini menjadi cikal bakal lahirnya koperasi Indonesia itu pada tanggal 12 Juli gitu. Tetapi SOKRI tidak bisa menjalankan fungsinya karena adanya pergolakan fisik antara Indonesia dan Belanda pada saat itu gitu. Belanda terus melakukan agresi militer gitu ya. Walaupun Indonesia merdeka pada saat itu, Indonesia terus berjuang secara diplomatis untuk mempertahankan kemerdekaannya. Namun Belanda terus merongrong ya kemerdekaan itu dengan melakukan agresi militer 1 dan 2, dan dari agresi itu Belanda tidak berhasil gitu ya, walaupun mempunyai persenjataan yang lengkap dan bantuan dari para sekutu-sekutunya. Sehingga dengan adanya percaturan politik dan agresi ini membuat SOKRI ini tidak berjalan secara efektif gitu, sehingga terlahirlah sebuah dewan koperasi di Indonesia. Lahir pada Kongres Koperasi yang kedua di tanggal 15 sampai 17 Juli tahun 1953 di Bandung. Pada kongres ini disepakati bahwa Bung Hatta ini sebagai bapak koperasi Indonesia. Bung Hatta mempunyai peran strategis ya dalam memberikan pemahaman-pemahaman dan penghayatan gitu ya tentang koperasi Indonesia, karena dukungan dari pengalaman yang dimiliki oleh Bung Karno yang telah malang melintang mempelajari koperasi itu dari berbagai negara di dunia, termasuk di Korea Selatan, kemudian di Jerman, di Inggris, dan negara-negara lain yang perkembangan koperasinya sangat maju gitu ya. Sehingga pengalaman itu yang membuat Bung Hatta ini yang pada saat itu sebagai wakil Presiden Republik Indonesia meletakkan dasar-dasar penting untuk dijadikan sebagai pegangan dalam gerakan koperasi di Indonesia sampai saat ini. Kemudian DKI sendiri, Dewan Koperasi Indonesia sendiri bertujuan ingin melaksanakan cita-cita nasional untuk menyusun perekonomian bangsa Indonesia atas dasar asas kekeluargaan, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang 45 ya, di mana di situ Kesatuan Organisasi Koperasi Indonesia dibentuk gitu ya. Walaupun sebelumnya koperasi ini mendapatkan hambatan karena ada agresi itu gitu ya.
Dan saat ini gitu ya, pasal 33 ini sudah banyak dilakukan amandemen agar konteks dalam pasal ini sesuai dengan perkembangan dan kemajuan perekonomian di Indonesia. Koksi adalah lahir ya, Soski yang tadi itu sentral, ini sekarang Koksi gitu ya, lahir di tanggal 3 Juni 1961 sebagai pengganti DKI gitu ya. Dalam Koksi ini ada campur tangan pemerintah untuk menguasai gerakan koperasi dengan kebijakan pemerintah. Koperasi pada zaman ini atau pada periode ini mulai mendapatkan sokongan dari pemerintah, karena koperasi selain gerakan secara ekonomi juga gerakan secara sosial, budaya gitu ya, yang tentu punya dampak besar bagi peningkatan kesejahteraan para anggotanya. Dengan peran strategis inilah kemudian koperasi diperkuat lagi ya dengan masuknya pemerintah sebagai pengarah dan pendorong utama untuk membuat koperasi ini berdampak secara terukur ya, secara sistematis, dan tentunya punya dampak yang komprehensif bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu pemerintah dalam memperkuat posisinya sebagai pengambil kebijakan dalam mengarahkan koperasi ini, maka dikeluarkanlah Undang-Undang nomor 14 tahun 1965 sebagai pengganti Undang-Undang nomor 79 tahun 1958. Dalam undang-undang ini antara lain dinyatakan bahwa pengurusan koperasi harus mencerminkan kekuatan progresif, revolusioner, berporoskan Nasakom gitu ya. Ini zaman-zaman Orde Lama, di mana pada saat itu kekuatan koperasi masuk sebagai ranah kekuatan politis pada saat itu, karena secara ideologis koperasi di Eropa itu ideologi sosialis gitu, sangat dekat dengan ideologi komunis gitu ya. Dan komunis ini juga lahir dari perkawinan antara paham ideologi komunis yang terjadi di Inggris, yang kemudian analisis atau ditafsir ulang oleh Hegel gitu ya. Kemudian dari Hegel ini menjadi sebuah pintu masuk bagi Karl Marx gitu ya, dalam memasukkan atau menciptakan paham-paham komunisnya. Dan paham komunis itu berkembang sangat cepat gitu ya, karena paham komunis ini di awal-awal gerakannya itu mengangkat harkat para buruh di Asia Eropa Timur sana, sehingga mendapatkan kekuatan yang besar gitu, dan menjadi sebuah blok timur gitu ya, lawan dari blok barat. Perkembangan blok ini sampai ke negara-negara dunia ketiga termasuk Indonesia, dan Indonesia juga pernah ikut dalam gerakan gitu ya, komunis gitu ya, yaitu di Madiun, kemudian gerakan revolusioner juga di Jakarta pada tahun 1965 ini gitu. Sehingga Nasakom itu sendiri kadang menjadi pertentangan konteks politis pada saat itu gitu. Namun Nasakom sulit diterima karena negara Indonesia berbasiskan agama, dan
sangat sulit untuk mencangkok atau mencoba menerima paham-paham yang beraliran komunis ini. Nah, dari undang-undang yang mencoba gitu ya, mengadopsi kesatuan nasionalis agama dan komunis ini melahirkan beberapa gerakan gitu ya, termasuk gerakan Koperasi Indonesia Gerkopin ini gitu, dimana Gerkopin ini sejak tahun 1966, dimana pada saat itu Orde Baru lahir menggantikan Orde Lama akibat adanya revolusi yang besar pada tahun 1965 itu gitu ya, ingin menggantikan ideologi negara. Kemudian lahirlah Orde Baru yang diprakarsai oleh Presiden Soeharto pada saat itu. Kemudian Orde Baru di mana bertekad untuk membangun kembali lembaga gerakan Koperasi Indonesia atas dasarkan dari Musyawarah Nasional Gerakan Koperasi yang berlangsung pada tanggal 13 sampai 17 Juli 1966. Pemerintah secara resmi membubarkan KOKSI gitu ya. Sebagai gantinya pada bulan Juli 1967 Menteri Perdagangan dan Gerakan menyetujui pembentukan gerakan koperasi baru yang disebut Gerakan Koperasi di Indonesia. Jadi bisa dipahami bahwa KOKSI pada saat itu gitu ya sebagai gerakan yang koperasi yang beraliran Nasakom itu, sehingga ketika Orde Baru lahir gitu dan cedera sejarah yang dimiliki oleh komunis gitu ya membuat KOKSI ini dibubarkan gitu, sehingga dibentuklah sebuah gerakan Koperasi Indonesia atau Gerkopin ini. Nah, sedangkan Musyawarah Nasional pada Koperasi bulan Juli 1966 dinyatakan sebagai Munas 1 Gerkopin gitu. Selain itu pada Munas 1 ini Gerakan Koperasi Indonesia juga menyarankan kepada pemerintah agar mencabut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1995 itu yang dipandang telah menempatkan koperasi sebagai alat politik ya, semata itu ya. Jadi koperasi di sini seperti sebuah gerakan partai politik gitu. Kemudian melahirkan sebuah tindakan kontra revolusi gitu ya. Melahirkan sebuah gerakan revolusi tadi. Oleh karena itu memperhatikan hal-hal yang yang menjadi pemicu dari SOKSI itu dan saran dari beberapa tokoh dalam panitia yang dibentuk ya untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1965 itu yang diketuai oleh Insinyur Ibnu Sujono, maka disusulkanlah sebuah rancang undang-undang koperasi yang baru gitu ya. Dan rancang undang-undang ini yang di kemudian hari dijadikan sebagai undang-undang koperasi di Indonesia. Yang kita tahu bahwa perkembangan undang-undang koperasi itu sangat relevan ya sesuai dengan perkembangan zaman. Lahir juga undang-undang koperasi tahun nomor 25 tahun 1992, kemudian undang-undang koperasi nomor 17 tahun 2012 ini undang-undang terakhir tentang perkoperasian. Maka kemudian dari sisi peraturan aja dinamika koperasi itu sudah mulai menunjukkan perkembangan yang sangat bagus gitu ya. Berbicara juga terkait dengan gerakan koperasi, dilahirkan beberapa gerakan lain gitu ya, termasuk Dewan Koperasi Indonesia. Ini berdiri pada tahun 1968. Dekopin dinyatakan sebagai satunya wadah tunggal gerakan koperasi Indonesia pada saat itu. Kemudian Dekopin ini melakukan beberapa kali perubahan, dan yang terakhir adalah yang disepakati berdasarkan hasil Munas ke-11 yang berlangsung di Jakarta pada tahun 1983.
Dekopin mempunyai kedudukan sebagai organisasi gerakan koperasi yang melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi koperasi, meningkatkan kesadaran koperasi di kalangan masyarakat, melakukan pendidikan perkoperasian bagi anggota dan masyarakat. Jadi isu-isu yang terjadi di koperasi pada saat itu adalah koperasi mulai gitu ya, lahir di berbagai daerah-daerah yang terpencil. Oleh karena itu kehadiran mereka harus diperjuangkan aspirasi-aspirasinya untuk menciptakan pemerataan kemajuan serta perekonomian di masyarakat. Selain itu, koperasi juga ditingkatkan dari sisi sosialisasi dan lain-lain untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa koperasi itu sebagai solusi untuk meningkatkan pola-pola baru dalam hal ya kesejahteraan secara ekonomi, pemerataan dan kestabilan politik maupun secara sosial, adalah keteraturan sosial dan lain sebagainya. Kemudian isu lain juga adalah koperasi mulai mendapatkan angin segar baru, di mana koperasi harus dibentuk ya oleh atau diisi oleh orang-orang yang punya kapasitas, sehingga kemudian koperasi dan anggotanya harus diberi pelatihan-pelatihan yang terukur. Kemudian berbicara tentang hubungan gerakan koperasi di Indonesia dengan gerakan koperasi internasional, sesuai dengan penjelasan tadi bahwa Indonesia mulai menunjukkan perkembangan koperasi yang cukup bagus gitu ya, walaupun mendapatkan tantangan dari bangsa-bangsa penjajah yang notabene adalah Belanda dan sekutunya yang melakukan agresi militer yang cukup mengganggu ya pembangunan perekonomian Indonesia pada saat itu. Namun ICA kemudian membentuk ya kantor barunya di New Delhi gitu ya, yang kemudian menjalin hubungan erat pada saat itu dengan gerakan koperasi di Indonesia melalui Dekopin ini. Kemudian Dekopin juga duduk sebagai anggota dalam Dewan Penasihat untuk kantor ICA dan pusat pendidikannya di New Delhi, yang mengadakan sidang setiap tahun di tempat yang berpindah-pindah dari satu negara ke negara lainnya. Hal ini menandakan bahwa posisi Indonesia sebagai pusat ya gerakan koperasi juga mendapatkan tempat yang strategis gitu ya di negara Asia pada umumnya gitu ya, karena Indonesia menjadi pusat gerakan koperasi di ASEAN pada periode tahun 60-an itu. Kemudian sidang tahunan dilaksanakan oleh ICA untuk Asia Tenggara pada tahun 1977 ya, ini era Orde Baru ya, dalam rangka meningkatkan usaha perdagangan antar koperasi. Pada tahun 1974 telah didirikan suatu badan organisasi yang diberi nama International Cooperative Trading Organization ICTO yang berkedudukan di Singapura. Beberapa tantangan dalam koperasi dan UMKM. Jika SDM-nya tangguh, koperasi akan tangguh, Indonesia akan maju ya. Jadi tantangan koperasi di sini adalah di bidang SDM-nya harus ditingkatkan baik dari sisi kapasitas maupun dari sisi pengalaman teknis ataupun pengalaman manajerial dalam memimpin koperasi, sehingga koperasi bisa menjadi sebuah kekuatan yang tangguh gitu ya.
Jika koperasi ini bisa maju gitu kan, maka negara juga akan mendapatkan dampak langsungnya, yaitu negara Indonesia akan maju karena koperasi itu menggerakkan UMKM yang ada di daerah yang saat ini itu berjumlah lebih kurang 60 juta UMKM, sehingga memajukan koperasi, baik koperasi yang aktif maupun tidak aktif, adalah sebuah hal yang penting gitu ya, untuk meningkatkan koperasi itu menjadi koperasi yang usahanya sehat gitu ya. Jika koperasi itu usahanya sehat, maka koperasi itu menjadi daya ungkit bagi sebuah kekuatan ekonomi nasional. Untuk itu pemerintah juga menyusun beberapa konsep strategi yang menjadi sebuah pola yang harus dilakukan oleh koperasi, dan ini menjadi sebuah tantangan juga bagi para pelaku koperasi, yaitu bagaimana koperasi itu menggunakan strategi digitalisasi gitu ya, agar koperasi juga mampu menghadapi pasar yang lebih luas. Oleh karena itu perlu ada dukungan dari sisi internal koperasi itu sendiri maupun dari sisi eksternalnya dalam meningkatkan kualitas koperasi. Harapannya adalah koperasi bisa bergerak secara produktif dan kreatif. Kemudian koperasi juga harus dikelola secara good corporate cooperative governance ya, dalam upaya meningkatkan daya saing koperasi agar adaptif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masa era industri 4.0 saat ini. Kemudian koperasi juga perlu adanya dimodernisasi itu ya, baik dari sisi peralatan produksinya, kemudian mekanisme operasional organisasi itu sendiri, serta sistem yang dijalankan koperasi juga harus mengadopsi sistem yang termodern gitu ya, agar mampu menjangkau berbagai pihak ya, dan bisa fokus mengembangkan sektor-sektor real, kemudian mendapatkan kemudahan akses kemitraan ke seluruh masyarakat, kemudian kemudahan dalam akses pembiayaan, dan juga strategi digitalisasi itu lebih maksimal dijalankan. Kemudian koperasi juga perlu memperbaiki research and development-nya gitu ya. Kemudian pelatihan lebih meningkatkan kekuatan teknis maupun non teknisnya gitu ya, sehingga koperasi itu bisa lebih maju dan profesional. Penguatan dan modernisasi koperasi, beberapa poin penting yang menjadi pertimbangan kita semua adalah, yang pertama, melakukan perbaikan sistem kemudahan usaha ya, kemudian meningkatkan koperasi agar bisa mengakses ke pasar yang lebih luas dan dalam gitu. Kemudian yang kedua, koperasi harus masuk sektor ekonomi unggulan nasional, yaitu pangan, komoditi maritim, pariwisata, dan industri pengolahan. Nah, di mana industri pengolahan ini yang saat ini itu ya belum mendapatkan pemerataan yang signifikan di seluruh Indonesia gitu ya, di mana dibuktikan dengan banyaknya bahan-bahan baku gitu ya yang dijadikan sebagai barang ekspor gitu ya. Artinya bahan baku tadi belum diberikan nilai tambah sehingga dampak dari akses produksi bahan baku ke kesejahteraan masyarakat itu masih kurang gitu. Oleh karena itu perlu adanya usaha-usaha pengolahan yang dikembangkan secara
sistematis dari hulu pertanian, peternakan, perkebunan, nelayan ke hilir gitu ya, pengembangan produk dari sektor-sektor tersebut. Kemudian yang ketiga, koperasi juga harus ramah terhadap pembiayaan. Karena itu koperasi harus mampu melakukan good cooperative governance tadi gitu ya, di mana proses pelaporannya, pencatatannya, mekanisme organisasinya harus dijalankan secara teratur untuk mendapatkan akses ke pasar modal ataupun ke pasar pembiayaan. Hal ini juga didukung oleh berbagai hal ya, termasuk pemerintah juga ikut mendorong koperasi itu lewat program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Koperasi yang bergerak di sektor keuangan atau simpan pinjam sangat rentan dan mudah terkontaminasi dengan investasi bodong ya, yang mengatasnamakan koperasi gitu. Ini juga menjadi sebuah tantangan di mana literasi koperasi Indonesia itu sangat-sangat rendah gitu ya, dengan negara-negara maju gitu ya. Hal ini kemudian banyak dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan dengan memanfaatkan celah rendahnya literasi koperasi ini. Oleh karena itu penguatan pelatihan dan pendidikan tentang koperasi ini juga penting untuk menghadapi ya gejolak dan kejadian serupa akibat yang ditimbulkan oleh koperasi penipuan berkedok koperasi ini di masa-masa yang akan datang, karena kerugian ya yang diakibatkan oleh investasi bodong ini ya lebih kurang ratusan triliun menguap setiap tahunnya, atau dibawa kabur oleh para pelaku investasi bodong ini. Kondisi ini juga meresahkan internal koperasi untuk melakukan sistem pengawasan dan menjamin simpanan di koperasi itu agar meningkatkan kepercayaan publik gitu ya. Penipuan koperasi itu hanya dilakukan oleh oknum tertentu gitu, sehingga dengan penguatan pengawasan dan simpanan ini gitu ya, agar memberikan rasa aman gitu ya bagi nasabah koperasi untuk menaruh simpanan investasi maupun menjadi anggota koperasi yang produktif ya, sehingga antara koperasi kemudian nasabahnya maupun para anggotanya itu terjalin keterbukaan informasi, transparansi gitu ya, dan akuntabilitas agar seluruh anggota bisa mengawasi perkembangan dari koperasi terkait. Saat ini juga pemerintah melalui kepanjangan tangan ya lewat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, di mana mengarahkan anggota koperasi itu harus dibangun berbasiskan IT gitu ya. Penguatan kelembagaan dan pengawasan koperasi harus berjalan secara teratur gitu ya, dengan mekanisme yang sudah ditentukan secara jelas, di mana poin dari penguatan kelembagaan dan pengawasan koperasi ini adalah tercipta koperasi yang tangguh dan berkualitas serta berdaya saing dan berorientasi pada ekspor gitu ya, bukan hanya melayani dan memproduksi dalam negeri, tapi juga orientasinya adalah melayani dan memproduksi untuk pasar-pasar luar negeri, dan mampu juga menurunkan tingkat pengangguran, karena koperasi ternyata mampu merekrut gitu ya, atau dijadikan pilihan bagi para tenaga kerja. Kemudian
beberapa arahan penting dari Menteri Koperasi ya, terutama dalam konteks ini adalah Pak Teten Mas Duki ya saat memberikan sambutan dalam acara Hari UMKM Nasional tahun 2021, menekankan pentingnya mengedepankan upaya integrasi kebijakan pengembangan UMKM dari berbagai stakeholders dalam menjawab tantangan UMKM ini. Beberapa hal yang bisa dilakukan adalah seperti pendampingan, perizinan, sertifikasi, inovasi produk, pembiayaan akses pasar ekspor, kemitraan dalam rantai pasok, industri dan rantai nilai global, konsolidasi pengelolaan logistik, serta digitalisasi untuk menyiapkan UMKM bersaing di masa depan. Tentu hal ini juga sejalan dengan napas era industri 4.0 ini, di mana koperasi itu harus dibentuk ekosistem digitalnya ya, yang tentunya koperasi tidak bisa secara sendiri-sendiri untuk menjawab tantangan ini, melainkan butuh berbagai pihak termasuk e-commerce gitu ya, kemudian perusahaan ekspor impor, kemudian para pemangku kepentingan lain, pemodal misalkan, untuk menyokong gitu ya, dan bisa juga dari pihak-pihak kampus untuk melakukan riset inovasi dan pemberian pendampingan maupun pelatihan terkait dengan perizinan dan sertifikasi ini, dan pengenalan pasok industri, rantai nilai global dan lain sebagainya itu kepada seluruh anggota koperasi yang berada di daerah-daerah. Nah, dengan demikian keterlibatan pihak kampus juga ini menjadi sebuah pola yang strategis gitu ya, yang tentu punya hubungan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan kedua belah pihak. Dengan bantuan riset dari perguruan tinggi ini, diharapkan koperasi itu mampu ya menunjukkan daya saing secara global. Di tengah tantangan dan disrupsi akibat kondisi pandemi saat ini, penting bagi UMKM untuk tetap dapat menjalankan kegiatan usaha sambil senantiasa berinovasi gitu. Jadi pandemi juga memberi dampak ternyata ya pada koperasi-koperasi yang mulai yang saat ini koperasi juga mulai go online gitu ya, yang menggunakan media-media online seperti e-commerce gitu ya, ataupun sebagai alat pembayaran terhadap setiap transaksi yang dilakukannya. Kemudian UMKM dituntut untuk terus beradaptasi dan bertransformasi, termasuk diantaranya transformasi digital. Ini penting sekali ya. Dari survei dampak COVID-19 terhadap pelaku usaha oleh BPS mencatat 15 setiap 100 perusahaan cenderung melakukan diversifikasi usaha selama pandemi. Tren perdagangan secara online juga membantu UMKM untuk bertahan dan tumbuh selama pandemi itu gitu. Jadi dengan masuknya UMKM secara digital itu akan membantu gitu ya, mengakselerasi lagi kevakuman koperasi akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Kemudian sesuai dengan survei World Bank gitu ya, tahun 2021 menyebut 80% UMKM yang terhubung ke dalam ekosistem digital memiliki daya tahan yang lebih baik. Ini penting sekali ya, bahwa ketika UMKM masuk ke go digital itu 80%-nya mereka masih bisa bertahan, bahkan tumbuh gitu ya dengan lebih baik. Kemudian beberapa upaya pemilihan ekonomi saat ini terus dilakukan, itu dari total anggaran pemulihan ekonomi nasional 2021 744,75 triliun ya, 21%-nya atau 161,2 triliun dialokasikan untuk dukungan UMKM. Di antaranya adalah BPUM senilai 1,2 juta untuk 12,8 juta usaha mikro, serta tambahan subsidi bunga KUR kredit usaha rakyat 3% dengan alokasi anggaran sementara adalah 3,45 triliun. Dukungan anggaran ini sangat penting gitu ya,
yang sekaligus perlu diawasi agar dampak dari adanya anggaran ini ya semakin memajukan dari koperasi-koperasi di seluruh Indonesia. Sementara agenda transformasi koperasi ya dan UMKM adalah transformasi dari usaha informal menjadi formal ya, yang sebenarnya mungkin tidak berbadan hukum sekarang mulai dibentuk atau berbentuk badan hukum. Dari sih belum ada pelaporan, kemudian dibikin sebuah pelaporan yang sistematis gitu ya. Kemudian ada transformasi digital, transformasi UMKM masuk dalam pangkai global, ekspor, korporasi modern dan terdigitalisasi, serta penciptaan wirausaha baru yang mapan, inovasi berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja atau padat karya tadi. Ini sebuah agenda penting ya yang harus kita dukung bersama, di mana koperasi ya menjadi tulang punggung perekonomian bangsa itu ya, tentu harus mendapatkan usaha-usaha yang sistematis dan terukur gitu ya. Kemudian berbicara tentang transformasi menuju UMKM masa depan membutuhkan pendekatan berbasis ekosistem yang tidak hanya holistik ya dari hulu ke hilir, namun juga menyertakan inisiatif dan sinergi dari seluruh stakeholder ya, baik itu pemerintah, kemudian masyarakat, investor gitu ya, kemudian kampus, lembaga-lembaga lain yang terlibat di sini ya, untuk terus bekerja sama dalam meningkatkan kualitas koperasi. Keseluruhan elemen ekosistem koperasi meliputi ya, konsolidasi pembiayaan dengan himbara hingga LIDP, akses pasar ekspor, kemudian kemitraan rantai pasok industri, fulfillment center, cloud kitchen, hingga laboratorium UMKM yang disediakan di Smash Collab. Tentu ini juga mendapatkan sebuah gambaran bahwa pemerintah lewat Kementerian Koperasi dan UMKM terus membantu ya, memberikan arahan dan solusi agar tantangan koperasi ke depan bisa diurai ya, sehingga koperasi keluar sebagai salah satu usaha yang maju gitu. Kemudian UMKM juga perlu ditingkatkan kapasitasnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi itu. Selain itu, koperasi juga perlu didukung berbagai pihak lintas sektoral ya, termasuk di usaha-usaha e-commerce itu ya, salah satunya adalah Tokopedia gitu, ataupun Shopee gitu ya, Lazada dan lain sebagainya. Sehingga dengan kerjasama yang konkret ini serta koordinasi lintas sektoral gitu ya, mulai dari Wakil Presiden gitu ya, Menteri Koordinator Bidang Ekonomian, Menteri BUMN, Perindustrian, Perdagangan, Direktur Utama BUMN, Direktur Utama Perbankan, Kepala Dinas dan lain sebagainya, sampai kepada ketua asosi dan para pelaku usaha ini, mereka harus punya arah yang sama gitu ya, untuk memajukan koperasi di Indonesia. Kemudian berbicara tentang koperasi juga menjadi daya tarik yang menarik bagi investor ya untuk menanamkan modalnya, karena dalam koperasi punya mekanisme organisasi yang efisien dan efektif gitu ya. Meskipun demikian perlu ada pengembangan ya dalam sistem manajerialnya. Kemudian dari sisi pengolahan koperasi juga, serta hal-hal yang menjadi daya tarik lain bagi seorang investor untuk berinvestasi di koperasi tersebut gitu ya. Salah satunya adalah pelaporan kinerja ya secara publik gitu ya. Untuk ini
salah satunya adalah itu tadi, melaporkan kerja secara publik atau pelaporan yang bisa dikonsumsi publik. Maka dengan begitu akan menarik minat para pemodal untuk memberikan atau menanamkan modalnya di koperasi tersebut. Nah, koperasi juga menjadi sebuah lini gitu ya, perpanjangan rantai produksi dari para petani gitu ya, nelayan atau peternak untuk terhubung ke pasar, sehingga ekonomi rakyat juga bisa bergeliat gitu. Dengan adanya koperasi juga, selain mereka berusaha gitu ya, dari sisi simpan pinjam, koperasi juga harus memaksimalkan perannya sebagai rantai pasok ini juga gitu ya, agar keterhubungan antara faktor produksi dari petani, nelayan, dan peternakan atau perikanan tadi itu ya, bisa sampai ke pasar dijembatani oleh koperasi. Dan koperasi di sini mendapatkan nilai tambah dari pola bisnis yang dilakukannya tadi. Nah, koperasi juga diproyeksikan pada tahun 2030 ya, mencapai aset yang cukup besar ya, dimana kita lihat lebih kurang 4.531 triliun. Hal ini juga menjadi sebuah potensi besar yang harus disiapkan dari sekarang melalui perbaikan sistem yang dimiliki oleh koperasi. Ya, seperti koperasi mulai mengembangkan ekosistem digitalnya gitu ya, kemudian menciptakan ekosistem produknya, kemudian memanage secara teratur gitu ya, memanage secara komprehensif bagaimana koperasi itu harus masuk atau memasarkan produknya melalui e-commerce, kemudian e-logistik. Nah, ini semata-mata untuk membuat koperasi itu mempunyai daya juang memasuki pasar global. Karena koperasi itu dijalankan lebih kurang ya sekitar 60 juta tadi, dan memberikan kontribusi yang sangat besar ya bagi peningkatan produk domestik bruto, yaitu sekitar 50%. Nah, oleh karena ini juga menjadi sebuah peluang besar bagi para pelaku koperasi untuk terus berinovasi, dan pelaku pemberi kebijakan juga masuk gitu ya lewat regulasinya untuk menyokong pertumbuhan koperasi tadi, atau berbagai pihak termasuk kampus juga yang memberikan riset yang kekinian ya, agar data-data riset itu menjadi dasar dari pengambilan kebijakan untuk mengembangkan koperasi ke depannya. Melihat peran koperasi dalam PDB ini ya sangat-sangat signifikan gitu. Kemudian bicara tentang UMKM juga, di Indonesia menghadapi beberapa dampak ya yang atau fenomena yang membuat koperasi itu tidak bisa bersaing dengan dengan kondusif gitu ya. Yang pertama seperti kurangnya inovasi digital. Ini jelas sekali bahwa kadang SDM koperasi juga belum memahami bagaimana penggunaan teknologi informasi yang terdigitalisasi gitu ya. Kemudian laporan keuangan juga belum memadai sehingga sulit memperoleh akses pembiayaan perbankan ya, dari sisi pencatatan, dari sisi pelaporan gitu ya. Kemudian dari sisi auditing terhadap laporan itu juga masih sangat-sangat jarang sekali ditemui, sehingga akses pembiayaan itu sulit dilakukan. Sementara ke pembiayaan ya harus mencantumkan laporan-laporan tentang aktivitas usahanya. Kemudian rendahnya produktivitas ini diakibatkan oleh rendahnya SDM ya, yang tidak kompeten dari bidangnya. Kemudian kapasitas SDM juga ya kadang dijalankan oleh orang-orang yang belum secara maksimal menjiwai usaha koperasi itu gitu.
Kemudian adanya strategi pemasaran yang harus diperbaiki juga, yang kemudian dari strategi offline mungkin sekarang strategi online gitu ya, pemanfaatan digitalisasi marketing dan lain sebagainya. Kemudian perizinan koperasi juga, baik dari sisi perizinan produk yang dilahirkan apa yang diciptakan, ataupun perizinan dari kelembagaan koperasi itu sendiri itu. Kemudian kualitas produk, ini juga harus terstandar gitu ya, misalkan harus ada standar kehalalannya misalkan dari BPOM, kemudian ada izin edarnya ya, PIRT-nya, dan pelabelannya, sehingga produk itu bisa menarik dan bisa bersaing dengan produk-produk di usaha-usaha yang berskala global gitu ya, atau korporasi yang berskala global. Kemudian para pelaku UKM berpikir bahwa mereka kadang enggan untuk berkooperasi atau mereka bermain aman gitu ya, sehingga daya kreativitas mereka juga cukup terbatas gitu, sehingga ini juga mendorong sekaligus ya menghambat kooperasi itu untuk tidak bisa tumbuh dengan bagus. Kemudian ada data dari Circlo dan KIC yang mengatakan dalam transformasi digital, tidak semua pemilik bisnis termasuk UMKM atau brand siap beradaptasi dengan cepat dalam menyesuaikan strategi dan operasionalnya. Bisnis membutuhkan pihak-pihak yang dapat menangani berbagai proses penjualan online end to end ya. Nah, demikian dikutip dari laporan tersebut. Dalam hal ini ada yang dikenal dengan e-commerce enabler gitu ya. Startup di bidang e-commerce enabler membantu pemilik bisnis meningkatkan kehadiran online di berbagai saluran penjualan seperti situs web, marketplace, dan social commerce. Selain itu, memfasilitasi transaksi melalui gateway pembayaran, memenuhi pesanan konsumen dari beberapa marketplace, sekaligus dan memproses pengiriman melalui layanan logistik. Ini pemahaman terkait SDM yang melakukan strategi digitalisasi end to end ini gitu ya, dengan dukungan dari berbagai pihak dan serta kemudahan yang dimiliki ketika masuk ke strategi digitalisasi UMKM itu. Oleh karena itu saat ini juga telah menjadi tren gitu ya, bank digital, kemudian dompet online gitu ya, atau e-wallet gitu ya, atau pembayaran melalui barcode gitu ya. Hal ini juga akan memudahkan koperasi memasuki pasar global. Namun yang menjadi tantangan adalah apakah kemudian SDM di internal koperasi itu telah menguasai cara-cara atau ekosistem digital tersebut. Kemudian dari ini banyak sekali ternyata tantangan dan perkembangan koperasi Indonesia yang sangat pesat sekali ya, mulai dari dampak yang diturunkan dari adanya terbentuknya koperasi di London gitu ya, dan transfer informasi pengetahuan dari Eropa ke negara-negara dunia ketiga termasuk Indonesia mendapatkan angin segar. Kemudian di Indonesia juga berdasarkan kesamaan historis ya, kesamaan perjuangan dengan negara-negara ASEAN, sehingga melahirkan sebuah ASEAN Cooperative ya Organization atau ACO tadi. Sehingga ini juga menjadi cikal bakal gerakan kooperasi yang nasional mengglobal gitu ya. Dan Indonesia juga mulai mentransformasi dan mentransfer pengalaman-pengalaman ke negara-negara tetangganya. Sementara Indonesia sendiri, koperasi itu tumbuh dengan cukup pesat gitu ya, karena sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, kekeluargaan dan kegotong royongan. Ini membuat koperasi itu tumbuh ya, yang sampai saat ini koperasi itu lebih kurang mempunyai anggota 60 juta dan berdampak dalam meningkatkan produk domestik bruto adalah 50%. Ini juga menjadi sebuah ini menjadi suatu peluang juga gitu ya, agar berbagai pihak mendukung kemajuan dari koperasi itu gitu.
karena koperasi itu maju, ya bisa dibayangkan 50% PDB Indonesia juga akan meningkat gitu. Kemudian dari berbagai pengambil kebijakan, kesiapan perangkat aturan undang-undang tentang perkoperasian mulai mendapatkan perkembangannya ya, serta dukungan dari semua pihak agar koperasi itu masuk ke dalam ekosistem digital. Dan namun banyak sekali dampak atau hal yang membuat koperasi itu sulit masuk dalam ekosistem digital ini. Oleh karena itu, untuk membantu koperasi dalam menjawab dan bisa masuk ke dalam digital, perlu dukungan dari semua pihak, termasuk pihak kampus atau lembaga-lembaga terkait lainnya gitu ya, lewat riset, inovasi maupun pelatihan-pelatihan dalam meningkatkan kapasitas modal manusia maupun modal sosial ataupun modal struktural dari para pelaku UMKM di lapangan, sehingga koperasi bisa keluar sebagai koperasi yang maju, mandiri, dan mensejahterakan seluruh anggota-anggotanya. Oke, demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.